Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Salsabila, mahasiswa jurusan Ilmu Komputer dengan NIM 0701203076 dari kelas Mikro 2 angkatan 2020. Dalam video ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari video Arduino tutorial series menggunakan Tinkercad. Video pertama ialah Arduino tutorial series menggunakan Tinkercad membuat blinking LED 1. Pada video praktikum pertama dapat kita lihat tampilan dari Tinkercad Circuit. Pada panel di sebelah kanan dapat kita lihat berbagai komponen yang kita butuhkan untuk membuat suatu rancangan. Untuk membuat blinking LED 1, kita membutuhkan satu Arduino Uno R3, satu LED, satu resistor, dan kabel secukupnya. Dari percobaan pertama tanpa resistor, jika katoda pada LED dihubungkan ke ground dan kaki anoda dihubungkan ke pin 5 volt, pada Arduino hasilnya LED tidak bisa hidup atau pecah dikarenakan arus yang mengalir pada LED sebesar 483 mA, padahal seharusnya maksimum arus hanya sebesar 20 mA. Nah, pada percobaan kedua, setelah dihubungkan kaki katoda LED pada resistor sebesar 220 ohm, lalu kaki satunya lagi dihubungkan ke pin 5 volt. Setelah dicoba kembali, LED berhasil menyala. Kesimpulan yang dapat ditarik dari video praktikum pertama ialah, tanpa resistor, maka keseluruhan sistem tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Fungsi high pada output adalah hidup, dan low pada output code adalah mati saat simulasi dijalankan. Fungsi void loop pada output code adalah sistem perulangan yang terjadi pada LED ketika simulasi sedang berjalan. Fungsi LED built-in sebagai variabel pada pin 13. Kesimpulannya, LED built-in dan LED akan mati ataupun berhasil hidup jika output code-nya sudah sesuai dengan pin yang menyambung pada Arduino. Judul video kedua ialah Arduino tutorial series menggunakan Tinkercad membuat blinking LED 2. Pada materi praktikum kedua yaitu membuat sistem lampu merah. Yang dibutuhkan ialah satu Arduino, satu breadboard, 3 LED, 3 resistor sebesar 220 ohm, dan kabel secukupnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari video tersebut adalah bagaimana cara mengendalikan pola hidup dan matinya LED menggunakan fungsi low dan high. Materi praktikum ketiga yaitu membuat digital input untuk push button. Yang dibutuhkan ialah satu Arduino Uno R3, satu LED, satu resistor, satu push button, dan kabel secukupnya. Fungsi int button state ialah untuk menyimpan nilai yang dibaca oleh Arduino Uno dari pin 11. Jadi, dia akan membaca nilai yang diberikan oleh tombolnya. Fungsi int pin LED sebagai nama pengganti dari pin nomor 12 atau sesuai dengan pin yang terhubung. Fungsi in button adalah sebagai nama pengganti untuk pin 11. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari video praktikum ketiga ini, melihat dari cara kerjanya adalah Arduino Uno akan menerima input dari tombol jika tombol dilepas dan akan memberikan input 0 atau 1 pada Arduino. Lalu input tersebut akan diolah kembali dan akan direspon dengan
memberikan output berupa nyala atau matinya suatu LED. Pada materi praktikum keempat, yaitu membuat digital input untuk slide switch. Yang dibutuhkan untuk membuat digital input untuk slide switch ialah satu Arduino Uno R3, satu LED, satu slide switch, dan kabel secukupnya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari video praktikum keempat ini, melihat dari cara kerjanya, adalah slide switch yang digeser ke kiri dan ke kanan akan memberikan suatu inputan ke Arduino Uno berupa 0 atau 1 berupa low and high. Kemudian Arduino Uno akan mengeluarkan suatu output dengan memberikan LED yang menyala apabila high dan memberikan output LED mati jika outputnya low. Pada materi praktikum kelima, yaitu membuat analog input menggunakan potensiometer. Yang dibutuhkan ialah Arduino Uno R3, potensiometer, resistor, piezo buzzer, dan kabel secukupnya. Pada video praktikum ini bisa diambil kesimpulan bahwa terdapat perubahan suara pada tune yang dikeluarkan oleh piezo buzzer ketika memutar potensiometer. Jika kita putar ke arah kanan, maka nilai potensiometer akan semakin besar dan mengeluarkan suara yang melengking yang bisa mengganggu pendengaran orang sekitar. Jika kita memutar ke arah kiri, maka nilai potensiometer akan semakin kecil, dan itulah yang menjadi frekuensi pada piezo buzzernya. Pada materi praktikum ke-6 ini, yaitu membuat analog input menggunakan fotoresistor. Untuk membuat analog input menggunakan fotoresistor, bahan-bahan yang kita butuhkan ialah Arduino Uno R3, resistor, fotoresistor, dan kabel secukupnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah ketika kita ganti nilai resistansi pada resistornya, maka nilai tertinggi yang diterima oleh LDR val akan berubah. Suatu LED akan menyala jika intensitas cahaya yang diterima oleh fotoresistor kecil dari 300. Dan apabila lebih besar dari 300, maka suatu LED tidak akan menyala. Jika cahaya redup, maka LED akan dinyalakan. Tapi jika cahaya mencukupi atau terang, maka LED tidak dinyalakan. Itulah kesimpulan yang bisa saya ambil dari keseluruhan video praktikum untuk materi 1-6. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.